Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Kali ini saya akan membahas teori teknik pendingin, kulkas, dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua, yaitu yang pertama, komponen pemipaan atau mekanik. Yang kedua, yaitu komponen kelistrikan. Dua komponen ini akan kita bahas. Diagram pemipaan atau mekanik. Di sini bisa kita lihat beberapa komponen yang ada di sini, yaitu kompresor, filter, pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Ini semua merupakan komponen-komponen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kompresor, fungsinya sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Jadi, fungsi kompresor ini adalah untuk menggerakkan freon. Komponen yang kedua yaitu kondensor. Bisa kita lihat pada gambar ini, pipa yang berwarna merah itu adalah kondensor yang berfungsi sebagai tempat pembuangan panas, pelepas panas atau kalor pada sistem. Komponen selanjutnya yaitu filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air yang terdapat dalam sistem refrigeran. Ini komponennya kecil dan biasanya terdapat di belakang kulkas. Komponen selanjutnya yaitu pipa kapiler yang berfungsi sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Ini pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti lidi dan mempunyai lubang yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan jarum, itu lebih kecil lagi. Komponen selanjutnya yaitu evaporator. Fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor di kulkas. Biasanya ada di dalam rak bagian dalam kulkas, itu namanya evaporator, yang berfungsi sebagai penyerap panas atau kalor. Selanjutnya yaitu diagram kelistrikan. Nah, dalam diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua yaitu termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Di sini ada termostat, bisa juga sebagai saklar on atau off-nya di dalam kulkas itu sendiri. Selanjutnya yaitu overload. Fungsinya yaitu sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Jadi, kalau ada arus melewati arus nominal, overload ini akan bekerja memutuskan arus listrik untuk mengamankan kompresor supaya tidak terbakar. Selanjutnya yaitu kompresor.
fungsinya sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kompresor itu kalau di tubuh manusia itu sebagai jantungnya atau komponen utama. Nah, jika di kulkas itu adalah kompresor. Komponen selanjutnya yaitu PTC atau kapasitor, fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Jadi kompresor ini bisa berputar, bisa bekerja jika ada yang membantu. Yang membantu itu bisa berupa PTC atau kapasitor, atau ada juga PTC kapasitor, tapi jika di kulkas biasanya hanya PTC saja atau kapasitor saja. Kalau di AC rumah biasanya kapasitor saja. Ada juga dua-duanya dipasang, tujuannya hanya satu, untuk membantu pemutar awal di dalam kompresor. Komponen selanjutnya yaitu door switch, fungsinya sebagai saklar lampu. Selanjutnya yaitu lampu, fungsinya sebagai lampu penerangan kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus paham mengenai komponen baik mekanik dan kelistrikan. Karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip kerja dari mesin pendingin. Awalnya pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Di dalam kulkas itu ada percabangan. Percabangan yang pertama yaitu menuju termostat, dan percabangan kedua yaitu menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostatnya ini kita hidupkan atau kita nyalakan, maka akan ada listrik yang mengalir menuju termostat dan ke overload menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload menuju kompresor. Kemudian di dalam kompresor ini ada dua gulungan. Ada gulungan starter namanya, kemudian ada gulungan running. Gulungan starter fungsinya untuk membantu start awal kompresornya. Kemudian kalau gulungan running untuk bekerja selama kulkas dihidupkan atau bekerja. Pada saat awal, listrik akan mengalir seperti ini. Kemudian kompresor akan menyala. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting. Karena apa? Karena PTC ini telah dilewati arus, dia menjadi panas, hambatannya menjadi besar, sehingga listrik akan cenderung mengalir ke bagian lilitan running. Nah, listrik menuju ke sumber listrik lagi. Proses ini terjadi terus-menerus. Pada saat listrik mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik di sini juga terjadi proses. Prosesnya adalah kompresor akan mendorongkan freon menuju ke kondensor. Kemudian masuk ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke evaporator.
dari evaporator dihisap oleh kompresor menuju ke kompresor dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan. Jadi kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, dan balik lagi ke kompresor. Ini adalah proses pendinginan dalam mesin pendingin. Prinsipnya adalah seperti ini, dia akan bekerja terus-menerus. Lalu sampai kapan dia akan bekerja? Dia akan bekerja sampai settingan dalam termostat ini tercapai. Pada saat settingan sudah tercapai, dinginnya sudah tercapai di dalam evaporator ini, sudah minus ataupun airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca. Saat termostat sudah membaca, dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kompresor. Pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor. Aliran freon juga akan berhenti. Sampai kapan seperti ini? Sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih hangat atau suhunya sudah naik lagi. Kalau suhunya sudah naik lagi dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi listriknya. Kemudian prosesnya sama, menghidupkan kompresor, dan kalau sudah itu listrik akan cenderung mengalir ke bagian runningnya saja. Proses seperti ini, kemudian proses mekanis freon juga akan mengalir seperti semula. Penyerapan sama, kemudian dibuang ke kondensor, masuk lagi ke evaporator menyerap panas, dibuang lagi ke kondensor. Itu adalah prinsipnya. Prinsip kerja di dalam mesin pendingin adalah menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di dalam evaporator, kemudian dibuang lagi ke kondensor. Serap, buang, diserap, dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting melalui termostat. Siapa yang mengambil peran itu? Yang mengambil peran itu adalah freon. Freon itu akan mengambil panas dan membuangnya lagi di kondensor, diserap lagi panasnya di sini oleh freon. Kemudian dibuang lagi di kondensor oleh freon. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Jadi kompresor ini mempunyai peranan penting. Tanpa adanya kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Itu adalah prinsip kerjanya secara sederhana, yaitu freon menyerap dan membuang panas yang digerakkan oleh kompresor. Analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi di dalam kulkas, pada komponen mekanik tadi sudah dibahas prinsip kerjanya. Kompresor itu kemudian mendorongkan freon di kondensor, kemudian masuk dalam filter, kemudian menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, menyerap panas, kemudian panasnya akan diserap oleh kompresor dan dibuang menuju ke kondensor. Itu adalah prinsip kerja daripada pendingin. Kemudian, kalau ada kerusakan pada sistem pendingin ini, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor.
Itu adalah prinsipnya. Jadi, ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin akan dingin di evaporator. Kapan dia tidak dingin? Apabila terjadi kebocoran, freon akan keluar. Yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua yaitu buntu. Buntu ini sering terjadi pada filter dan juga pada pipa kapiler. Jika terjadi buntu, freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang ketiga yaitu kompresor macet, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi, kalau jantungnya ini atau kompresornya ini rusak, otomatis sirkulasi freon tidak terjadi di dalam sistem dan mesin pendingin juga tidak akan dingin. Ini analisa kerusakan di komponen mekanik. Selanjutnya, analisa kerusakan komponen kelistrikan. Itu juga terjadi, kita juga harus memahami proses kelistrikannya pada saat listrik dinyalakan. Ada aliran listrik mengalir ke termostat. Termostat dihidupkan, kemudian arus menuju overload, menuju ke kompresor, sehingga kompresor akan menyala atau on. Saat sudah menyala, dibantu oleh PTC, aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan runningnya, kemudian menuju ke sumber listrik atau kembali ke sumber listriknya. Ini adalah prinsip di dalam komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan: menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi, kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis. Jadi, komponen yang sering rusak itu adalah yang pertama termostat. Jadi, pada saat termostat ini ada kendala atau kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang menuju ke kompresor akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan nyala atau on, sehingga mesin pendingin ini tidak dapat dingin. Selanjutnya yaitu overload. Overload ini fungsinya sebagai pengaman arus lebih. Ini biasanya kalau rusak tidak akan nyambung lagi, artinya listrik juga tidak akan bisa sampai ke dalam kompresor, sehingga kompresor juga tidak bisa on atau menyala. Selanjutnya yaitu PTC atau kapasitor. Kita lihat PTC atau kapasitor, tempatnya di sini. Fungsi PTC atau kapasitor sebagai alat bantu memutar awal kompresor. Jadi jika PTC rusak, maka arus yang lewat di sini juga besar.
atau berat untuk memutar kompresor itu, jadi harus dibantu oleh PTC atau kapasitor. Jika PTC rusak, kompresor tidak akan menyala atau on. Aliran freon juga tidak terjadi, sehingga mesin pendingin ini juga tidak bisa dingin. Selanjutnya yaitu kompresor. Kerusakan kompresor biasanya ada terbakar, seumpamanya overload-nya tidak bisa menahan lagi, maka kompresor itu akan terbakar atau macet. Kalau ada kotorannya terlalu banyak, bisa menyebabkan kompresor tersebut macet. Itu contoh kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi pada kompresor. Dan juga apabila listrik tidak stabil juga akan menyebabkan kerusakan pada kompresor itu sendiri. Selanjutnya yaitu kabel. Contoh kerusakan pada kabel yaitu kabel yang dimakan tikus, itu menyebabkan aliran tidak sampai ke kompresor, sehingga kompresor itu juga tidak akan bekerja dan mesin pendingin tidak bisa dingin. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai mesin pendingin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.